Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah kita haturkan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali dalam kajian komunitas sahabat hijrah seiman yang insya Allah kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengejar kebaikan yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat bertanyakan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang selalu kita bacakan di hadapan Allah, bukti cinta kepada Rasulullah, hendaknya kita baca setiap detik, bahkan setiap nafas kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena dengan salawat itu kita akan menjadi umat yang mendapatkan syafaat di hari kiamat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sahabat hijrah seiman rahimani rahimakumullah. Saya ingin mengecek kembali apakah suara saya jelas. Jelas Ustaz. Harus jelas soalnya. Alhamdulillah teman-teman sahabat hijrah seiman, kita dipertemukan kembali oleh Allah. Sudah lama kita tidak bersua, rasanya sangat ingin kita yang biasanya belajar sama-sama, sharing sama-sama, kemudian qadarullah saya mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah memberikan kesempatan pada hari ini, tepatnya pada siang hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Jadi buat teman-teman, saya ingin memperkenalkan, saya punya teman-teman yang mau ikut belajar juga. Mereka mau offline, mau langsung ke tempat saya, mereka ada di sini semua. Alhamdulillah. Jadi izin bergabung buat para admin, para member, teman-teman saya ingin menuntut ilmu bareng-bareng antum juga. Alhamdulillah, yang saya hormati tidak lupa kepada pimpinan atau pengasuh dari para admin, yakni Kak Alisa. Kita doakan mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya muliakan para admin, tanpa terkecuali semoga Allah memudahkan urusan antum semua yang ada di sana. Kemudian yang saya muliakan para member yang ada di luar Pulau Bangka, yang mana kita terpisah di antara pulau-pulau se-Indonesia. Mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman majelis sahabat hijrah seiman rahimani rahimakumullah. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dinantikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan ada syariat yang Allah tetapkan kepada kita semua hambanya, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berpuasa. Nah, insya Allah sebelum kita memasuki kajian tentang fikih praktis puasa tersebut, kita harus mengetahui dulu kenapa sih Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, apa dari maksud berpuasa tersebut. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba kita perhatikan teman-teman semua, kita perhatikan dalam kalimat ayat yang pertama. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menggunakan kalimat amanu, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya apa? Ini syariat, ini ajaran, ini kewajiban hanya berlaku untuk orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di sini semuanya beriman. Ada ya di sini yang belum beriman. Jika kita merasa beriman, berarti apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam. Maka diwajibkan bagi kita yang beriman untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Lah,
Kita di sini jangan sampai kita menjalani sebuah ibadah, menjalani sebuah syariat dari Nabi Muhammad, khususnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengetahui apa arti dari puasa tersebut. Oke, kita membaca sesuai temanya fikih praktis Fathul Muin. Di sini saya pegang kitab sarahnya, yang mana sudah saya ringkes seringkes-ringkesnya agar kita praktis dalam kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita kan kalau nggak tanggal 22, tanggal 23 puasanya. Wallahu alam. Kita ikut pemerintah. Nah, sebelum itu kita masih punya waktu teman-teman untuk mengkaji fikih puasa sehatam-hatamnya sampai kita tuh paham. Jadi kalau ada yang menanyakan kita tentang puasa, ini batal nggak puasanya? Oh, ini bagaimana loh kalau orang berpuasa ini boleh nggak? Padahal kondisinya begini, begini, begitu misalkan. Lah kita tahu untuk menjawabnya. Ilmu puasa ini setidaknya bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Langsung saja kita masuk ke materi. Insya Allah kalau nggak ada halangan, malam ini kita lanjut kajiannya, soalnya mau hatam. Bab puasa ini harus hatam secepatnya. Makanya saya tadi bilang ke Kak Lisa untuk semua member itu membawa pulpen dan buku. Siapkan pulpen dan buku karena apa? Ini ilmu harus dicatat. Karena apa? Ilmu yang kita gunakan, yang kita kaji pada siang hari ini bakal dipakai beberapa hari ke depan. Sebulan penuh itu akan dipakai. Yakni untuk diri sendiri dan orang-orang yang membutuhkan ilmu kita jika ia bertanya. Babus saum, bab tentang puasa. Wahwa lughatan. Saya katakan tadi, kita harus mengetahui arti dari puasa itu apa. Nah, kalau kita membahas tentang suatu arti, suatu makna, berarti makna itu ada dua, teman-teman. Ada secara bahasa dan ada secara istilah. Lah, secara bahasa adalah lughatan al-imsaku. Tulis. Puasa secara bahasa itu artinya al-imsak. Kita sering kan dengar, ada waktu imsak, ada waktu imsak. Lah, itu puasa menurut bahasa. Apa sih artinya al-imsak? Artinya menahan. Artinya menahan. Kita banyak sekarang pada kita udah berapa tahun kita menjalankan syariat puasa Ramadan ini, kita banyak salah mengartikan bahwa orang itu banyak hanya mengartikan puasa itu secara bahasanya doang, hanya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari makan dan minum. Itu toh. Padahal secara istilah, ini secara istilah, imsakun an muftiri bisyurutihil atiyah. Puasa secara istilah adalah menahan terhadap suatu perkara yang bisa membatalkan puasa. Saya ulangi, puasa menurut istilah adalah menahan dari suatu hal yang membatalkan puasa. Nah, udah. Dan yang membatalkan puasa ini terbagi menjadi dua. Hal yang membatalkan puasa yang ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang membatalkan pahala puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang langsung membatalkan puasanya. Begitu. Jadi yang membatalkan puasa ada dua. Ada hal yang membatalkan pahala puasa dan ada hal yang membatalkan puasanya. Begitu. Itu definisi dari puasa. Udah, sampai itu aja. Nanti kita bakal masuk tentang apa sih hal-hal yang membuat batal puasa kita. Insya Allah kita akan membahas tentang itu nantinya. Lah, sekarang kita sudah tahu arti tentang puasa. Pak Ustaz, boleh diulang nggak? Kedengaran. Aduh. Jadi puasa itu secara bahasanya adalah menahan. Al-imsak, menahan. Secara istilah, yakni puasa menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, pahala yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua, yang membatalkan puasanya.
Itu. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam pembahasan makna puasa tersebut. Sekarang bagi siapa puasa itu wajib? Bagi siapa sih puasa itu wajib? Ternyata apakah bagi setiap orang yang beriman sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apakah setiap orang yang beriman, apakah setiap orang yang mau berpuasa itu boleh berpuasa? Ternyata syariat Nabi Muhammad ini menyusun, ini loh, wajib bagi setiap siapa sih yang wajib untuk berpuasa ini? Yang pertama, wajib bagi orang Islam. Semua kita sepakat dong. Kita sepakat bahwa kita di sini tanpa terkecuali semuanya Islam. Ada di sini yang Cina, ada yang sini yang Kristen, nggak ada. Yang ikut majelis pada siang hari ini dipastikan semuanya Islam. Ini wajib berarti. Kemudian harus yang kedua ini. Kalau nggak ada yang kedua, berarti nggak wajib. Yang kedua, orang ini harus mukallaf. Nah, kita sudah membahas kemarin-kemarin dalam kajian Fathul Mu'in, kajian rutinan setiap malam Selasa itu ya. Nah, itu kan udah membahas apa sih mukallaf? Mukallaf itu yang pertama dia harus berakal. Jadi maknanya apa? Jika ada orang yang tidak berakal alias gila, berarti dia tidak wajib berpuasa. Yang kedua, syarat mukallaf itu adalah baligh, udah dewasa. Udah dewasa. Baligh itu maksudnya bagaimana? Baligh itu saya ulangi, paling kecilnya umur seseorang baligh itu 9 tahun. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ada orang yang umur 9 tahun laki-laki kemudian maaf dia keluar mani baik sengaja maupun tidak sengaja bahwa anak yang laki-laki itu sudah baligh. Berarti sudah wajib berpuasa Ramadan bagi anak tersebut. Dan maksimal umur orang balik ini umurnya 15 tahun. 15 tahun maksudnya apa? Jika ada anak perempuan, jika ada seorang laki-laki yang dari kecilnya sampai umur dia sudah lewat 16 tahun, sudah 17 tahun sampai 20 tahun, dia tidak pernah merasakan keluarnya mani, dia tidak pernah merasakan keluarnya darah haid, maka dia tetap baligh karena sudah lewat umur 15. Udah lewat umur 15, namanya baligh umur. Maka orang yang sudah lewat umur 15 tahun, biarpun tidak pernah mengeluarkan mani dan darah haid, maka dia tetap menjadi orang yang baligh. Maksudnya adalah wajib berpuasa bagi dia, begitu. Kemudian apa? Kemudian telah datang dakwah Islam. Jadi misalkan jangan kita ini pada zaman sekarang udah banyak media-media sosial. Jadi nggak mungkin kita nggak masuk syarat yang ketiga ini. Apa? Dakwah Islam. Kita setiap TikTok, scroll Instagram, Facebook, YouTube, semuanya ada tentang dakwah-dakwah Islam. Jadi kita semua sudah masuk syarat yang ketiga untuk menjadi seorang seorang mukallaf. Lah itu secara garis besarnya. Jadi kita semua ini wajib nggak kira-kira untuk berpuasa? Sudah mukallaf apa belum? Lah, kalau kita sudah termasuk orang yang mukallaf ini, berarti wajib bagi kita berpuasa Ramadan yang akan datang nanti, teman-teman. Lah, bagaimana dengan anak kecil? Apakah dia wajib berpuasa? Maka anak kecil yang belum balik, umurnya masih 8 tahun, umurnya apa tuh yang komen nanti ya, umurnya masih 7 tahun, dia kan belum balik, masih anak kecil, masih bocil, dia tidak wajib berpuasa. Apa definisi wajib? Wajib adalah bila kita laksanakan mendapatkan pahala, bila kita tinggalkan mendapatkan dosa. Lah, anak kecil ini nggak wajib. Berarti kalau anak kecil ini nggak puasa, berarti dia tidak berdosa. Tapi wajib bagi orang tuanya, wajib bagi saudara kandungnya, wajib bagi orang yang sudah tahu ilmu untuk mendidik anak itu untuk berpuasa. Jadi teman-teman di sini yang mempunyai keponakan, mungkin yang mempunyai anak, mungkin yang mempunyai adik laki-lakinya, itu harus diajarkan berpuasa.
Ya, kita misalkan bangun sahur, ajak sahur. Biarpun minimal kita tuh ajarkannya dia kuat beberapa jam. Misalkan puasanya setengah hari sampai zuhur doang. Gak apa-apa. Agar kita tuh mendidik anak tersebut di saat dia sudah balik, dia sudah terbiasa untuk melaksanakan kewajiban dia sebagai orang yang muslim. Kita latih dari kecilnya. Sama, ini bukan masalah puasa doang, sholatnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, muru auladakum bis sholat lisab'in. Maka kata Rasulullah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Ingat, sholat di sini maknanya semua kewajiban puasa, tentang zakat, atau tentang ilmu-ilmu yang membahas tentang sholat, ilmu yang membahas tentang puasa, diajarkan. Biarpun mereka itu nggak wajib untuk berpuasa, biarpun mereka itu nggak wajib untuk sholat, tapi kita yang tahu, kita ajarkan kepada mereka. Kita yang tahu ilmunya, kita ajarkan pada mereka. Saya katakan bahwa, wallahi, kata Sayyid Muhammad Ramadan Al-Buti disebutkan bahwa beliau menyebutkan kalau anak-anak muslimah zaman sekarang, zaman yang mana penuh dengan fitnah, jika didikan orang tuanya dari kecil untuk mendidik anaknya menutup aurat dengan sempurna, maka niscaya di saat dia sudah dewasa, maka anak itu akan melaksanakan apa yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil. Jadi yang salah kadang-kadang pendidikan orang tuanya. Mohon maaf, ketika dia di bawah umur 10 tahun yang diajarkan, yang disediakan oleh orang tuanya bukan pengetahuan agama, tapi pengetahuan tentang dunia. Diajarkan tentang TikTok, joget sana sini. Itu masalahnya. Jadi anak-anak yang berpakaian sekarang tidak syariat, mungkin di saat dia kecil dulu orang tuanya kurang mengajarkan tentang pakaian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke tema. Jadi anak kecil ini nggak wajib. Lah, sekarang kita bahas. Ini yang kita bahas adalah 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Tulis. 9 orang yang boleh berbuka puasa di siang hari. Atau 9 orang yang boleh tidak puasa. Jadi 9 orang ini kalau nggak puasa ya nggak berdosa. Nah, nanti kita lihat nih, kita masuk nggak dalam kategori 9 orang ini. Yang pertama nih, yang pertama, orang yang tidak wajib berpuasa adalah orang yang masih kecil atau anak kecil. Catat, yang pertama, orang yang tidak wajib berpuasa anak kecil. Anak kecil, karena belum balik tadi kan. Kemudian yang kedua, orang gila. Orang gila. Yang pertama anak kecil, yang kedua orang gila. Orang gila kenapa dia tidak wajib berpuasa? Karena hilangnya akal. Ingat, ini gila memang gila. Maksudnya gila apa? Ketika kita ingin mengajak dia untuk komunikasi, dia nggak nyambung. Ya gila, antum tahu kan orang gila tuh bagaimana? Lah begitu maksudnya. Bukan pura-pura gila, apalagi gila sama harta, gila sama wanita. Bukan gila yang begitu maksudnya. Gila sama buat story, gila sama seorang apa misalkan, bukan. Emang gila, akalnya udah hilang teman-teman, begitu. Lah, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga orang sakit. Nanti kita bahas satu-satu. Yang ketiga, orang yang tidak wajib berpuasa adalah orang sakit. Yang keempat, hampir sama, orang tua. Lah, orang tua di sini bukan orang tua kandung kita. Maksudnya orang tua umurnya yang tua, bukan orang tua misalkan mak, ayah, tadi kajian sama Ustadz katanya antum berdua orang tua nggak wajib berpuasa. Jangan. Ini yang membuat saya tuh takut kalau suara saya tuh nggak jelas begitu. Jadi maksud yang keempat, orang tua ini disebutkan umurnya udah tua. Nanti kita bahas jelasnya. Yang kelima, 5 sama 6 ini sama. Haid sama nifas. Limanya orang yang haid tidak wajib berpuasa. Bahkan nggak boleh berpuasa orang yang haid. Kemudian yang keenam, orang yang nifas. Udah.
Tulis nih, nanti diperhatikan tuh buat para admin. Member-member yang nggak nulis tuh harus dikasih hukuman sebenarnya. Kemudian yang ketujuh sama delapan. 7 sama 8. 7 sama 8 ini orang yang hamil sama orang yang menyusui. 7 orang yang hamil, 8 orang yang menyusui. Udah. Yang terakhir, yang 9 adalah orang musyafir. Apa itu orang musyafir? Orang yang dalam perjalanan. Pertanyaannya, berapa kilo perjalanan yang bisa dibilang musafir? Nah, minimal itu tulis ini 84 kilo. 84 kilo jauh perjalanannya. 84 kilo. 84 kilometer. Itu perjalanan jauhnya. Misalkan orang musyafir itu saya mau ke Surabaya. Nah, ini saya musafir, berarti saya boleh nggak puasa, tapi harus ada pembahasannya. Ini kita bagi dulu nih, 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Kita ulangi, yang pertama anak kecil. Sama-sama. 1, 2, 3. Yang kedua orang gila. Yang ketiga Yang sakit. orang sakit. Yang keempat orang tua. Yang kelima orang haid. Yang keenam Orang yang yang ketujuh orang yang yang hamil, delapan orang yang menyusui, yang kesembilan dalam orang perjalanan sakit, musafir. Lah, yang pertama anak kecil udah kita bahas ini ya kan. Yang kedua orang gila udah kita bahas. Yang ketiga orang sakit. Orang sakit ini yang sakit bagaimana? Yang dengan sakitnya dia tidak mampu untuk berpuasa. Itu orang sakit. Berarti kalau hanya misalkan hanya sakit jerawat, hanya sakit pusing, hanya sakit misalkan, aduh kamu kenapa nggak puasa Jim? Misalkan, oh maaf Ustaz, saya nggak puasa karena tadi digigit sama semut merah. Masya Allah. Gara-gara digigit sama semut merah, dia nggak berpuasa. Ini orangnya. Tuh. Nice. Nah, nggak boleh. Maksud dari sakit nggak boleh, nggak apa-apa kalau nggak berpuasa itu apa? Dia yang sakitnya memang membahayakan dia kalau dia berpuasa. Begitu, sakitnya memberatkannya. Itu yang berapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dia orang tua. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang mana dia puasa, maka dia akan check-in ke akhirat. Maksudnya kenapa? Akan meninggal. Dia akan check-in ke akhirat dan akan check out dari dunia. Orang tua yang sudah memang nggak mampu, yang sudah memang kalau dia ini puasa, dia nggak makan, maka dia akan sakit parah. Ini orang tua yang dimaksudkan. Maksudnya orang tua ini memang udah tua, teman-teman. Atau tahu kan? Kakek, nenek. Jadi antum kalau ada kakek, kalau ada nenek, jangan antum paksakan. Orang tua tuh kan dia udah tahu tuh, waktunya udah nggak lama. Jadi biasanya orang tua itu kerjanya ibadah-ibadah. Jangan sampai di saat dia semangat ibadah, Cuk, saya ini mau puasa karena kayaknya umur kakek tuh nggak lama lagi. Dipaksakan sama kakeknya, dipaksakan sama neneknya. Lah, kita yang tahu ilmunya disampaikan, Kek, Nek, maaf nih Nek, Kek, kakek yang udah tua begini, yang nggak memungkinkan lagi kalau nggak makan, nggak minum, bakal check out dari dunia, maka kakek sama nenek menurut syariat agama nggak apa-apa kalau nggak berpuasa. Begitu sampaikan. Jangan sampai orang tuh nggak tahu. Ini mentang-mentang wajib semua seorang sedunia ini berpuasa Ramadan, kakek-kakek yang nenek-nenek yang tidak paham agama, mereka memaksakan diri untuk berpuasa. Jangan. Kita yang paham ini yang harus ya apa? Harus kasih tahu sama mereka. Kemudian yang ke berapa tadi? Berapa Nur? Kelima. Kelima orang yang haid. Nah, haid sama nifas. Ini kami para lelaki mungkin udah nggak masuk dalam bab ini. Ini buat perempuan. Buat perempuan yang haid sama nifas, maka antum tidak wajib berpuasa. Jangan senang, waduh alhamdulillah saya haid nanti.
nggak puasa sih ya, bisa makan, bisa mukbang, bisa bikin story, jangan. Kemudian yang keberapa? 5, 6, 7, 8. Hamil sama menyusui. Hamil bagi yang punya ibu, yang punya kakak, yang punya saudara, yang lagi hamil, kita sampaikan, Kak, Bu, sampean lagi hamil, jangan paksa untuk berpuasa. Kalau bisa jangan berpuasa. Lah, nanti saya dosa dong nggak puasa. Dalam syariat agama, orang yang hamil atau orang yang lagi menyusui, itu nggak apa-apa tidak berpuasa. Nanti kita bahas kodok sama fidyahnya. Nah, ini ya disebutkan dalam Fathul Mu'in di sini, disebutkan dalam Fathul Mu'in, menyusui di sini disebutkan bukan hanya menyusui anak. Kalau ada nih ibu-ibu yang menyusui anak kambing, anak sapi, lah dia menyusui hewan-hewan yang butuh terhadap susu, nah itu udah nggak wajib berpuasanya. Jadi menyusui itu maknanya umum, pokoknya menyusui. Nah ini nggak wajib. Yang terakhir ini musyafir. Ini musyafir. Jarak tempuhnya 84 kilo. Nah di sini catatan penting untuk musyafir. Jika, perhatikan ini baik-baik. Jika seorang musyafir pergi ke tempat tujuannya, misalkan teman saya namanya Abnur. Abnur ini pengen dari Jakarta ke mana? Misalkan ke Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya. Dia niatnya di Surabaya itu hanya 3 hari. Nah, kalau masih 3 hari dia nginep di Surabaya, kemudian dia lanjut ingin ke Jogja, maka dia masih termasuk kategori musyafir. Lah, kalau dia lebih dari 4 hari, maka dia sudah nggak termasuk musyafir. Misalkan si Abnur ini dari Jakarta ke Surabaya, nanti kalau saya di Surabaya, saya bakal nginepnya seminggu, 6 hari, 7 hari. Maka si Abnur ini ketika nyampe Surabaya, berarti dia tidak termasuk lagi musyafir. Maksudnya wajib bagi Abnur ini untuk berpuasa. Begitu. Lah, kita sudah membahas nih tentang 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Maksudnya nggak apa-apa kalau mereka yang 9 ini nggak puasa. Nah, sekarang saya tanya, kita semua yang ada di sini, baik teman-teman saya, antum yang ada di sana, kira-kira kita masuk nggak dalam kategori yang 9? Tidak. Tidak, Ustaz. Ada yang masuk? Tidak, Ustaz. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita bahas kedua. Yang kedua apa? Yang kedua, dari 9 orang tadi, ya, dari 9 orang tadi, siapa sih yang wajib qadha? Siapa sih yang wajib bayar fidyah? Maksud bayar fidyah itu memberi makanan orang fakir miskin. Saya ulangi, yang dimaksud membayar fidyah itu memberi orang fakir miskin itu makan. Makanan itu dikasih sama fakir miskin. Berapa 1 hari puasa itu? Kalau kita meninggalkan 1 hari, bayar fidyahnya berapa? 1 hari itu 1 mud. 1 mud berapa? 1 mud di sini ikhtilaful ulama. Banyak ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan 6,2 ons. Ada yang menyebutkan 6,3 ons. Ada yang menyebutkan 6,7 ons. Pokoknya enggak kurang dari 7 ons. Nggak lebih dari 7 ons dan nggak kurang dari 6 ons. Dari antara 6 sama 7. Lah, caranya bagaimana? Kita ambil tengah-tengah. Apa? 6,7 kalau antum mau langsung 7 ons. Ini ya, 1 hari orang yang wajib fidyah itu membayar 7 ons. 7 ons beras sama orang fakir miskin. Lah, dari 9 orang ini, siapa sih yang wajib qadha? Siapa sih yang wajib membayar fidyah? Maksudnya bayar fidyah tuh yang tadi tuh, memberi makanan 7 ons orang fakir miskin atau 1 mud. Lah kita bahas lagi nih, siapa sih yang wajib qadha, siapa yang wajib fidyah? Yang pertama, anak kecil.
Lah, anak kecil wajib qadha apa wajib fidyah nih teman-teman? Saya mau tanya. Karena kita sudah mengalami masa kecil ya kan? Berarti sudah mengalami nih. Wajib qadha apa wajib fidyah? Qadha Ustaz. Enggak Hah? dua-duanya. Enggak Enggak dua-duanya. dua-duanya. Dua-duanya Ustaz. Siapa Enggak, tadi Ustaz. bilang qadha? Tidak ada. Enggak dua-duanya. Siapa yang bilang qadha? Kalau kodok berarti di saat antum dewasa, masa kecil antum itu semuanya dari antum nongol ke dunia, antum harus kodok itu puasanya. Berapa tahun tuh? Capek kodoknya. Nah, yang pertama, ini anak kecil dia nggak wajib kodok dan nggak wajib fidyah. Anak kecil, kita kan sudah lewat masa bocilnya, udah lewat masa kecilnya. Kita ketika sudah dewasa, sudah tahu ini itu, sudah balik, maka kita nggak perlu lagi kodok puasa, nggak perlu lagi kita bayar fidyah. Yang kedua, apa tadi yang kedua, Jim? Hah? Orang gila. Orang gila. Orang gila ini wajib wajib kodok apa wajib fidyah coba? Orang gila. Enggak Di saat dia dua-duanya. sudah hilang kegilaannya, Tidak di dua-duanya saat Ustaz. IQ-nya dikembalikan sama Allah, di saat akalnya dikembalikan sama Allah, di saat dia gila, kemudian tiba-tiba normal, jadi orang nggak gila. Nah, apakah di saat dia normal itu wajib qadha apa wajib fidyah? Tidak. Bodoh. Nah, di sini Tidak ulama berpendapat bahwa dalam kitab ini, kenapa saya tadi ambil ringkes-ringkesnya sesuai tema, kita ini fikih praktis, harus 2 kali pertemuan, kalau enggak beberapa harus hatam ini Fathul Mu'in. Fathul Mu'in fikih praktis puasanya, saya ringkes-ringkes. Lah, yang pertama, orang gila ini enggak wajib fidyah. Jadi misalkan antum yang punya teman gila, kalau ada ini ya, mohon maaf kalau ada. Kemudian ada misalkan tetangga yang gila, kemudian dia habis Ramadan, itu dia waras. Dia udah nggak gila lagi, misalkan bisa diajak ngobrol, bisa diajarkan ini itu. Nah, itu nggak wajib bayar fidyah. Antum jangan paksa, weh, ente harus bayar ini 7 on 1 harinya sama orang miskin. Jangan, mereka nggak wajib fidyah. Nah, yang kedua, ini perbedaan ulama, wajib kodok nggak? Ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang nggak apa-apa. Udah dimakfu sama Allah. Kenapa dimakfu? Karena gila itu bukan dia yang maunya. Ada di sini gila yang disengaja. Bukan gila cinta saya terhadap Anda misalkan, bukan terhadap cinta saya ke dia, bukan. Itu emang sengaja cinta tergila-gila. Maksudnya di sini ada nggak orang tuh gila sengaja misalkan. Dia tiba-tiba, waduh, besok puasa nih, udah taraweh nih, saya nggak mau taraweh ya, saya nggak mau puasa, jadi gila dia pura-pura, bukan, enggak kan? Orang gila itu bukan kemauan dia, makanya nggak apa-apa, nggak dikodok. Tapi kalau mau kodok itu lebih bagus, begitu para ulama. Misalkan kita ada tetangga, ada saudara yang awalnya gila, kemudian dia waras, kita sampaikan, lah kak misalkan, atau siapa, om kan kemarin gila, masa ngomongnya gitu, om kan kemarin gila, masa saya gila, kamu yang gila, masih gitu, bakalan debat dong. Kita sampaikan aja, om, kak, kemarin kan bahasa halusnya apa? Kemarin sempat nggak puasa nih. Sekarang kalau mau kodok nggak apa-apa loh Kak. Disampaikan begitu. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau mau puasa ya kodok puasa itu lebih bagus begitu. Itu yang ke berapa? Kedua. Kedua, Ustadz. Dua. Yang ketiga, orang sakit. Orang sakit terbagi menjadi dua. Orang sakit terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sakit yang tidak mungkin sembuh. Yang kedua, ada sakit yang mungkin sembuh. Saya ulangi, sakit terbagi menjadi dua. Ada yang tidak mungkin sembuh dan ada yang mungkin sembuh. Yang pertama nih, orang sakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Ini menurut siapa nih nggak sembuh lagi? Apakah menurut kita, menurut Ustadz, atau menurut siapa? Di sini kitab menjelaskan bahwa yang berhak menyatakan itu nggak mungkin sembuh adalah dokter yang terpercaya. Dokter yang memang benar ahli terhadap penyakitnya. Misalkan ada orang tua kita yang sakitnya
diklaim sama dokter, ini mohon maaf ibu sampean, ayah sampean, ini nggak bakalan sembuh, ini lama sembuhnya, jangka waktunya lama. Lah ini orang yang sakit tidak mungkin sembuh, ini wajib qadha apa wajib fidyah? Enggak dua-duanya. Hah? Wajib Pede. fidyah. Wajib fidyah. Dia sama kode. Wajib fidyah. Wajib wajib fidyah. Wajib fidyah. Orang yang sakit yang tidak lagi mungkin sembuh, jadi dia ini habis Ramadan yang nggak mungkin untuk sembuh lagi kata dokternya. Jadi habis Ramadan dia nggak wajib qadha, tapi dia wajib bayar fidyah. Ya berarti dalam sehari itu pokoknya 1 mud. Jadi dalam sehari 7 ons. Kalau dia 2 hari berapa? 7 ons lagi. Pokoknya dalam sehari itu 7 ons. Antum kali lah 7 kali berapa tuh sebulan kali 29 atau 30. Itu pokoknya kasih orang fakir miskin dalam sehari itu 7 on atau 1 mud. Ini bagi orang yang sakit yang tidak mungkin lagi sembuh. Yang kedua, orang sakit yang mungkin sembuh. Misalkan ketika bulan puasa dia ini hanya demam aja, hanya misalkan hanya sakit yang memang pada sehari itu dia tuh memang nggak bisa, kalau nggak minum obat, kata dokternya harus minum obat, nggak puasa dia, tapi lusanya bakalan sembuh kok, nggak lama ini sakit. Maka habis Ramadan orang yang sakit yang mungkin sembuh ini wajib qadha. Ini wajib qadha. Udah, itu yang ketiga. Yang keempat, kira-kira yang keempat ini wajib fidyah apa wajib qadha coba? Enggak dua-duanya. Fidyah. Saya mau nanya, mungkin nggak orang tua itu kembali muda? Enggak mungkin. Tidak Ustaz. Berarti Kecuali di wajib akhirat. apa dong? Fidyah. 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 Wajib Fidyah. Wajib fidyah. fidyah. Orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang nggak mungkin lagi puasa, ketika habis puasa kita sampaikan, Nek, Kek, kemarin nggak puasa, berarti Nek harus bayar fidyah. Ah, fidyah itu bayar apa? Ya bayar 7 ons beras 1 harinya ke fakir miskin. Begitu disampaikan. Karena nenek kakek lagi nggak mungkin kembali muda. Kalau ada nih kejadian misalkan kejadian fenomenal yang mana seorang kakek, seorang nenek habis lebaran ketiga banyak makan daging, dia kembali awet muda. Nah, kalau ada tuh berarti dia harus qadha. Tapi itu kan nggak mungkin ada. Orang tua ya makin tua makin dekat dengan kuburannya. Kalau kata orang kampung itu makin tua baunya makin bau tanah. Maksudnya ya makin mendekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wajib fidyah. Kemudian yang ke berapa? Kelima. 5 Ustaz. 56. Lima Ustaz. Hai teman Nifas, ini antum yang perempuan kira-kira wajib qadha apa wajib dia? Wajib qadha Ustaz. Qadhanya nih teman-teman perempuan antum jujur ya. Antum puasa kemarin udah dibayar belum hutangnya? Alhamdulillah udah Ustaz. Alhamdulillah udah. Yang berat untuk mengakui, yang nggak jujur, di sini ada pembahasan. Bagi seseorang yang belum membayar puasa qadhanya Ramadan tahun kemarin hingga masuk ke Ramadan tahun ini, otomatis kan dia punya hutang dong dalam Ramadan yang tahun kemarin. Mau masuk Ramadan lagi. Lah habis Ramadan ini bagaimana cara membayar hutangnya yang double? Apakah qadhanya harus double? Maka ulama menjawab di dalam kitab ini nggak perlu didobel, cukup bayar fidyah. Misalkan antum pada tahun kemarin itu berapa hari ninggalnya? 7 hari. Berarti ketika habis Ramadan yang ini antum harus menggantikan yang itu dengan membayar fidyah. Berapa hari antum ingat tuh hutangnya berapa hari? Harus antum bayar fidyahnya sebanyak pokoknya 1 hari 7 ons begitu. Lah puasa yang tahun ini bagaimana? Ya harus qadha seperti biasanya. Maksudnya puasa yang ketinggalan yang nggak sempat qadha tahun yang kemarin itu harus dibayar
fidyah. Itu bagi haid dan orang yang nifas. Kemudian nomor 7 sama 8 yakni orang yang hamil dan orang yang menyusui. Di sini ada yang menyusui? Oh, ada yang menyusui? Enggak. Yang hamil dan menyusui itu antum buat perempuan. Nanti antum kan bakal menjadi ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ya, emak-emak. Atau kita yang masih punya ibu, yang punya kakak perempuan. Itu harus kita bilang, orang yang hamil. Orang yang hamil ini kodok atau fidyahnya terbagi 3 dulu. Kita harus analisa dulu. Hamil menyusui terbagi menjadi 3. Hamil dulu nih, nanti bakalan sama-sama menyusui. Yang hamil yang pertama, ini perhatikan, jika dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya dan bayinya. Ingat, yang pertama, ada orang hamil, dia nggak puasa, nggak dosa kan? Iya, emang nggak dosa. Tapi dia nggak puasanya itu karena dia khawatir terhadap dirinya sama bayinya. Saya nggak puasa karena saya takut nih bayi yang ada di kandungan saya ini kurang nutrisi dan saya pun bakalan lemah. Dia khawatir sama dirinya sama bayinya. Yang pertama. Yang kedua, dia khawatir hanya pada dirinya saja. Sama bayinya mah bodoh amat dia mah. Misalkan begini, ada orang perempuan, kamu kenapa nggak puasa? Saya hamil, nggak apa-apa dong kan, nggak puasa nggak dosa dong ya kan? Oh, saya nggak puasa karena hamil dan saya itu takut diri saya ini lemah. Kalau kata dokter, bayi saya mah sehat-sehat aja kalau saya nggak saya puasa. Tapi saya sendiri yang khawatir terhadap diri saya sendiri. Itu yang kedua. Dia nggak puasa karena hamil, karena khawatir pada dirinya sendiri. Yang ketiga, dia nggak puasa hamil itu karena khawatir pada bayinya. Sama dia mah bodoh amat pokoknya. Misalkan kamu kenapa nggak puasa? Saya khawatir sama bayi saya. Kenapa? Karena kata dokter bayi saya ini kalau saya nggak puasa bakalan nutrisinya kurang. Kalau saya mah sehat-sehat aja kalau puasa. Dia khawatir sama bayinya. Maka kita lihat dulu. Yang kedua sama yang ketiga. Yang kedua sama yang pertama sama yang kedua, yang ada dirinya sendiri. Yang kedua, yang pertama kan dia khawatir sama dirinya dan bayinya. Yang kedua, dia khawatir sama dirinya. Kalau dia ada pada dirinya, maka dia wajib qadha. Sama dengan orang yang sakit yang mungkin sembuh. Dia kan hamil. Dia khawatir sama dirinya sendiri. Habis itu dia nongol dong anaknya. Lahir tuh anaknya ke dunia. Nah, habis itu udah masa nifasnya itu wajib qadha yang pas dia meninggalkan waktu hamilnya. Karena sama-sama orang yang sakit yang mungkin sembuh. Itu wajib qadha. Nomor 1 sama nomor 2 dia khawatir terhadap dirinya sendiri. Pokoknya yang ada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga bagaimana? Yang mana dia nggak puasa karena takut bayinya. Sama dianya mah bodoh amat. Berarti kan dia nggak puasa bukan karena dirinya. Karena orang lain. Siapa orang lain? Bayinya. Dia sama dirinya mah sebenarnya biasa aja. Boleh-boleh aja kalau mau puasa mah. Kuat kalau mau puasa mah. Tapi ini bayinya masalahnya. Lah, kalau dia khawatir kepada bayinya, maka dia harus bayar fidyah dan wajib qadha. Ini, kalau ada orang yang hamil, dia nggak puasa karena khawatir terhadap dirinya dan bayinya, maka dia harus bayar qadha dan bayar fidyah. Jadi habis puasa, dia qadha puasa, habis itu dia bayar fidyah. Begitu. Kemudian yang terakhir, orang yang musafir dalam perjalanan. Ini habis qadha, habis puasa, wajib qadha apa wajib fidyah? Coba. Wajib qadha. Wajib. Wajib qadha. Jadi buat antum yang musafir, ini musafir ingat ya, ini yang dalam perjalanan jauh. Perjalanannya memang jauh, lebih dari 84 kilo perjalanannya. Dan ingat, antum ketika antum berpuasa musafir dalam perjalanan jauh, maka antum itu pastikan antum nggak nginep lebih dari 4 hari terhadap tujuan antum.
Jadi hanya 3 hari, 2 hari itu nggak apa-apa. Atau masih termasuk kategori musyafir. Maka orang yang musyafir ini dia puasa yang ditinggalkan ketika waktu musyafir itu wajib diqodho. Begitu. Itu pembahasan orang yang tidak wajib puasa dan orang yang wajib puasa. Lah kita udah tahu nih. Oh ini loh orang yang wajib puasa. Kita. Oh ini loh orang yang tidak wajib puasa. Oh mereka ini harus diqodho. Oh mereka ini harus dibayar fidyah. Sekarang kan kita ini apa? Udah tahu. Nah ini mau dilanjutkan apa lanjut malam nih? Masih membahas tentang rukun, syarat sama Lanjut membatalkan Ustaz. puasa. Lanjut Ustaz. Hah? Lanjut Lanjut, Ustaz. Ustaz. Lanjut. Lanjut, Fatwan. Lanjut. Ini mau lanjut. Bintang mana bintang? Hah? Nah, kita yang berpuasa itu harus ada rukunnya. Harus ada, kita bahas syarat dulu lah. Syarat dalam berpuasa itu secara umum, syarat berpuasa itu ada 4. Ada 4 syarat seseorang berpuasa. Syarat orang berpuasa. Yang pertama dia Islam. Islam nggak di sini? Islam masuk berarti. Yang kedua dia sudah balik. Sudah balik kan di sini? Yang ketiga dia harus berakal. Yang keempat, dia harus suci dari haid dan nifas. Ini sebenarnya buat perempuan. Dan ada tambahan, tadi saya baca, tambahannya bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Syaratnya itu harus mampu. Benar-benar mampu fisik maupun batin. Begitu. Itu syaratnya. Kita udah bahas syaratnya jauh-jauh hari itu sama. Nggak jauh beda sama syarat-syarat, apa namanya? Syarat-syarat sholat begitu. Kemudian yang pertama yang kita bahas adalah rukun. Insya Allah kita malam ini bahas yang batal puasanya. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Lah, niat itu apa sih? Niat itu suatu perkara yang terlintas dalam hati kita. Cukup dalam hati aja. Ya Allah, aku niat puasa Ramadan besok ya Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Lah ini niat, itu niat. Ya Allah, saya ingin sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat itu hanya terlintas dalam hati aja. Pengucapannya nawaitu sauma ghadin an ada ifardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ada Allah akbarnya? Nggak ada. Itu niat puasa. Jangan sampai salah ya. Nggak ada. Nah, mengucapkannya nawaitu shauma ghadin itu sunnah. Lah, yang kita bahas adalah kapan waktunya kita mengucapkan niat. Kapan kita menetapkan niat untuk berpuasa. Di sini puasa terbagi menjadi 2. Puasa terbagi menjadi 2. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa wajib ada 3. Catat Nur, Jim. Puasa wajib ada 3. Puasa Ramadan, puasa qadha, sama puasa nazar. 3. Yang kedua puasa sunnah. Sunnah terbagi 2. Yang pertama ada sunnah rawatib, sunnah yang dikukuhkan seperti sunnah Senin Kamis, sunnah 6 apa misalkan 6 Syawal misalkan itu. Kemudian ada sunnah mutlak. Ya dia mau puasa aja, mau hari apa pokoknya nggak nentu, dia mau puasa ya puasa. Itu puasa sunnah mutlak namanya. Lah di sini masalah niatnya beda. Kita kalau bulan Ramadan, ini kan hukum wajib bulan Ramadan. Kita berpuasa bulan Ramadan, ini hukumnya wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nah, niatnya, ingat, kita berpuasa itu mulai dari terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu maksudnya waktu subuh. Mulai waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Itu sampai maghrib bahasa
enaknya tuh dari subuh sampai maghrib itu puasanya. Lah, kapan kita puasa? Niat puasa itu. Ingat, ini rukun. Berarti kalau rukun tuh wajib, harus ditunaikan. Kalau puasa wajib, niat nggak ada, nggak sah puasa kita. Nggak sah puasa kita. Ada nih, orang dia dari puasa pertama, malam sampai malamnya lagi nggak pernah niat. Iya, tapi mau puasa aja, nggak ada niat sama sekali dia. Yang penting dia nggak makan, nggak minum. Nah, ini nggak sah nih puasanya tuh. Lah, kapan kita menetapkan atau melintaskan niat puasa kita? Dimulai dari waktu maghribnya. Misalkan nih, puasanya hari apa? Misalkan hari Kamis ya. Kita ambil hari Kamis, tapi kita ikut kata pemerintah aja nantinya. Misalkan kata pemerintah nanti hari Kamis. Berarti maghribnya itu, malamnya kan taraweh tuh. Malamnya taraweh. Maghribnya itu sudah masuk wajibnya untuk berniat. Antum habis sholat maghrib, nggak apa-apa langsung niat. Habis sholat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, itu antum udah wajib, udah hilang kewajibannya. Waktunya mulai masuk habis maghrib. Tapi biasanya orang itu habis taraweh itu imamnya mimpin niat tuh. Kata imamnya habis baca doa taraweh, habis witir ya kan, habis zikir, imamnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana. Itu dibimbing sama imamnya. Lah, kapan terakhir waktu niat? Kapan terakhir waktu niat? Itu ketika masuk waktu subuh azan. Pas masuk azan. Azan, pokoknya kalau udah masuk waktu sholat, udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah azan tuh, nah, antum mau niat, udah nggak bisa lagi, udah habis waktu niatnya. Kalau antum mau puasa, ya nggak bisa, harus niat, ini diperhatikan. Nah, di sini ada keringanan. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, biarpun orang tuh nggak niat, tapi dia bangun sahurnya, bangun sahur kita ambillah sekarang subuh jam 4.30 kita ambil begitu misalkan, sekarang sahurnya jam 4 misalkan, dia bangun sahur silko, teman saya punya namanya silko ini dia nggak niat dari maghrib, nanti Kamis awal masuk Ramadan dari maghrib sampai subuh dia nggak niat sama sekali, tapi dia bangun sahur lah, biarpun dia nggak niat tetap ada nilai niatnya, karena tujuan dia sahur itu apa coba? Untuk puasa. Berarti udah secara nggak langsung niatnya ada. Tapi lebih baik kita ucapkan ketika malam harinya. Niatkan, ya Allah, besok udah puasa Ramadan, ya Allah, saya ingin berpuasa Ramadan, wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati, kalau mau mengucapkan itu lebih sempurna. Lah, ini terakhir, ini ingat, kita kan punya waktu imsak, teman-teman. Imsak itu sebenarnya masih boleh makan. Misalkan teman saya namanya Jim Wahyu Ananda. Si Wahyu ini dia bangunnya kesiangan. Waktu sholat subuh maksudnya masuknya waktu sholat 4.30. Sebenarnya biasanya kan tuh ada tuh tanda-tanda imsak ya. Ada tanda-tanda imsak menahan. Maksudnya menahan itu apa? Menahan agar nggak makan, nggak minum. Takutnya udah masuk nanti. Lah, tapi si Wahyu ini si Wahyu ini bangunnya jam 4:15. Udah waktu imsak tuh, udah ada tanda imsaknya. Boleh nggak dia makan, dia minum? Masih boleh. Tapi kalau udah Allahu Akbar, dia baru bangun, udah habis. Orang tuh banyak salah paham. Udah hayya 'alas shalah, wah masih ada nih azan nih, mau minum segelas, udah nggak bisa. Akhirnya adalah waktu ketika habis masuk waktu sholat. Kalau udah waktu subuh tuh udah masuk, berarti mulai kita udah start puasanya, udah mulai, udah nggak boleh makan, udah nggak boleh minum. Jangan la ilah, wah baru la ilah nih, mau minum. Oh, udah 2 gelas minumnya luar biasa. Oh, lanjut puasa. Nggak bisa. Karena waktunya pas masuk waktu sholat. Bukan waktu azan ya. Karena ada kejadian. Orang azan subuh jam 6. Ketika puasa. Saya di pondok. Itu katanya.
di desanya itu, orang masjid itu, musola bukan masjid, musola itu ada yang azan semuanya jam 6. Berarti yang RT di situ semuanya kesiangan. Lah, itu mereka apakah waktu imsaknya lebih panjang daripada kita? Enggak. Maksudnya adalah dari ya sama masuk waktu sholat, bukan masuk waktu azan. Karena takutnya kalau kita memahaminya masuk waktu azan, takutnya nanti ada kejadian di desa kita azannya jam 7. Berarti kita imsaknya dari panjang dong. Enggak, tetap jadi 4.30 waktu masuk waktu sholat. Itu masalah niat teman-teman. Niat harus kita perhatikan. Ajak keluarga. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Baca sekarang doa yang harus kita baca adalah, saya ada buat story, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah. Sampaikanlah hamba ke bulan Ramadan ya Allah. Kemudian wasallim li Ramadan. Sampaikanlah Ramadan terhadap saya ya Allah, wa tasallamhu mutaqabbalan lahu. Dan terimalah amalan-amalan nanti yang kami laksanakan pada bulan puasa Ramadan. Alhamdulillah. Kita sudah bahas tentang orang yang nggak wajib puasa, orang yang wajib puasa, dan orang yang rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Sebenarnya itu sih yang penting tuh, rukun tuh niat. Tadi udah masuk ke syaratnya, yang udah kita bahas semuanya. Yang penting niat ini wajib. Wajib itu maksudnya dari malam hari waktu maghrib sampai waktu awal masuk subuh begitu. Jadi antum nanti hari Kamis maghribnya harus apa ya? Tabiats itu menetapkan niat dalam hati bahwa bakalan berpuasa pada esok hari. Itu niat harus diperhatikan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih bertemu di bulan yang mulia ini. Kalau pada bulan Ramadan ini kita tidak sempat lagi mendekatkan diri kepada Allah, kapan kita mau mendekat diri kepada Allah, teman-teman? Kata Allah, wahai hambaku, kalau engkau mau berjalan kepadaku, maka aku akan lari menjemputmu. Kalau engkau mau mendekat kepadaku, aku akan lebih dekat denganmu. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kata Nabi Muhammad, Ramadan syahru ummati. Ramadan itu adalah bulan umatku. Yang mau beramal nanti sedekah, bacaan Qur'annya, sholatnya dimaksimalkan ketika masuk bulan Ramadan. Sebelum ini kan masih beberapa hari nih. Apa yang kita persiapkan? Ilmu puasanya. Jangan sampai kita nggak puasanya aja yang tahu, hanya taunya makan dan minum. Kita buktikan rasa kegembiraan kita atas datangnya bulan Ramadan. Kita mengetahui ilmu puasa tersebut. Jangan sampai kita puasa sebulan, puasanya sia-sia. Nanti kita kan malam ini bakalan bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf pada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Untuk sesi penyampaian materi sudah selesai, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ada yang ingin bertanya, saya persilakan terlebih dahulu untuk yang on mic perwakilan 2 orang. Dan kemudian akan beralih di kolom chat. Yang ingin bertanya di kolom chat silakan langsung ditulis pertanyaannya terkait tema. Akan saya filter dan tidak semuanya akan dibacakan. Saya filter pertanyaan. Tafadhol mashkurah. Tafadholi Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Kalisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini buat teman-teman yang mau nanya, kalau mau pertanyaannya itu tentang yang membatalkan puasa, nanti dulu. Karena malam ini kita bakalan bahas yang, misalkan Ustadz bagaimana ini batal nggak? Kalau ada batal-batalnya, itu antum skip dulu. Buat malam aja. Nah, siap Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz berkata, kalau kita tidak niat dari sesudah azan maghrib sampai masuk waktu sholat
subuh itu puasanya tidak sah. Asalkan ada keringanan tapi harus sahur. Bagaimana jika tidak niat dan tidak sahur tapi puasa gitu Ustaz? Syukron, tolong penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan dijelaskan bahwa rukun puasa wajib itu yang pertama adalah niat. Berarti niat itu wajib. Masuknya ketika masuk waktu maghrib. Akhirnya masuk waktu subuh. Bagaimana ada seseorang yang mana dia dari maghrib sampai subuh, mana subuhnya kesiangan jam 7. Nah ini dia nggak ada usaha, dia nggak tahu menau besok puasa. Dia mah bodoh amat sama orang mau puasa, dia bodoh amat sama puasa. Orang ini bakalan percuma puasanya karena nggak dapet itu puasanya nggak sah karena dia meremehkan waktu puasa. Tapi beda sama orang yang mana dia biarpun nggak niat sama sekali, tapi dia ketika dia keluarganya sahur, dia nih bangun juga, biarpun dia nih agak blong otaknya, agak ya gimana, dia nggak paham, dia nggak saking capeknya nggak sadar bahwa ini udah puasa, udah nggak sadar ini masuk Ramadan, dia taunya lah ini kok sahur, kenapa sahur? Puasa. Lah itu kan terlintas dalam hatinya untuk berpuasa. Ini boleh untuk menunjukkan puasa. Ini maksudnya adalah orang yang benar-benar bodoh amat. Ramadan enggak, yang penting saya mah besok udah enggak makan, udah enggak minum, udah. Ini yang enggak bolehnya begitu. Dan ingat, menurut mazhab Maliki ya, saya lupa menyampaikan, puasa itu di hari pertama bisa mencakup semua puasa yang sebulan. Jadi menurut Imam Malik, orang yang berniat pada malam puasa Ramadan pertama sudah niat itu sudah mencakup 1 bulan puasa Ramadan. Itu menurut Imam Malik. Karena kenapa? Takut orang tuh lupa. Jadi nanti puasa pertama antum harus perhatikan dari maghribnya sampai waktu itu antum harus memperhatikan niatnya. Tapi kita kan Syafi'i ini kalau bisa setiap malam habis taraweh kita baca niatnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz berarti kita boleh niat sebulan juga. Boleh ya? Nggak apa-apa. Syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bila sudah Waalaikumsalam niat warahmatullahi tapi wabarakatuh. tidak sahur itu puasanya diterima atau tidak, Ustadz? Gimana nggak sahur ya? Nah, Nanti kita bakalan bahas juga kalau ada waktu malam ini. Orang yang nanti ada sunnah-sunnah puasa. Termasuk sunnah puasa itu sahur. Sahur itu sebenarnya sunnah, tapi sunnahnya ditaukidkan sama Nabi, sangat dikukuhkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat dikukuhkan. Jadi sahur itu sebenarnya nggak wajib, tapi itu hampir ke wilayah wajib. Kenapa? Karena takutnya kita tuh nggak kuat dalam berpuasa, makanya harus sahur. Tapi kalau ada orang sahur nggak kesiangan, mungkin nggak waktu sahur itu nanti ada waktunya itu masuk ketika pertengahan malam. Kita hitung kalau mau ambil gampangnya ya habis taraweh, antum habis taraweh langsung sahur. Ini yang buat antum perutnya yang luar biasa kuatnya ya, begitu. Atau antum jam 1 baru sahur. Nah, itu udah dapat kesunahannya. Yang penting antum tuh harus makan sebelum mulai untuk berpuasa. Bagaimana orang yang tidak sahur? Kalau dia kuat ya asal dia punya niat ya nggak apa-apa, puasa aja. Tapi kalau bisa sahur karena di situ ada nilai kebaikan, ada nilai kesunahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sahur sahur jangan sampai orang sudah azan ya. Kalau orang sudah masuk azan Allah Akbar, antum jangan makan lagi, jangan minum lagi. Itu enggak rezeki antum, udah kesiangan berarti antum, udah enggak dapat sahurnya. Begitu. Yang penting ada niatnya. Wallahu a'lam. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fikum, wa Jazakallah Khair. Baik, dua orang perwakilan sudah bertanya secara on mic, saya beralih ke kolom chat. Ada pertanyaan dari, saya izin untuk bacakan Ustadz, Ukti Nurul Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita lupa berapa alfa dari puasa kita di tahun lalu, di bulan puasa? Ya, bagaimana agar kita bisa menggantikannya?
Afwan Kalisa, puasa. Suara antum putus-putus. Oh, afwan Ustaz. Saya izin untuk bacakan lagi Baik. pertanyaannya. Jika kita lupa berapa alfa kita di tahun lalu di bulan puasa, lalu bagaimana cara untuk menggantikannya? Mm-mm. Udah lupa, ini benar-benar lupa ya. Karena lupa itu, kata Imam Ghazali, orang menuntut ilmu itu lupa itu terbagi jadi dua. Ada benar-benar lupa dan ada pura-pura lupa. Pura-pura lupa itu karena dia nggak mau ribet. Mau lupa. Sama orang yang pura-pura move on. Sebenarnya belum move on. Siapa di sini yang belum move on? Nah, sama begitu. Nah, kalau ada yang begitu, di sini syariat Nabi Muhammad itu begitu ringan. Kapan itu? Makanya di saat benar-benar lupa, hanya membayar atau membayar kewajiban qada fidyahnya sama seperti sholat. Misalkan antum ngerasa dulu banyak banget meninggalkan puasa Ramadan, antum cukup bayar fidyah aja. Cukup bayar fidyah aja karena kan udah tahun-tahun kemarin, tapi untuk Ramadan tahun yang baru ditinggalkan itu tetap wajib qada. Fidyahnya wajib yang lama-lama udah ketinggalan begitu. Apalagi lupa. Kalau lupa itu seberapa lupa. Misalkan antum kira-kira aja, antum kembali. Kan ada kaidah fikih setiap keraguan itu kembali pada awalnya. Antum tuh tetap mengqadha terhadap waktu yang benar-benar antum yakini berapa hari, begitu aja. Antum saya ingatnya antum bayar yang seingatnya aja, begitu. Namanya juga orang lupa. Ingat ini benar-benar lupa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum. Semoga terjawab. Baik, pertanyaan dari Ukti Mutmainah. Jika sedang dalam perjalanan tapi tidak sampai berhari-hari, yaitu hanya 8 sampai 10 jam, apakah itu sama disebut musafir juga? Dan apakah orang tersebut dibolehkan untuk tidak berpuasa? Tafadhol Mashkura. Bismillah. Tadi kita sudah membahas tentang 9 orang yang boleh tidak puasa. Maksudnya 9 orang ini kalau dia tidak berpuasa ya enggak dosa. Salah satunya nomor 9 adalah musyafir. Perjalanannya itu. Ini bukan masalah jam, tapi ukuran seberapa jauh dia berjalan. Nah, di sini disebutkan tadi minimalnya itu jauhnya 84 kilo. Antum lah hitungnya bagaimana dari Surabaya kemana. Misalkan kalau deket nih, misalkan cuma dari kampung antum sama kampung sebelah. Tapi nyampe kampung sebelahnya berjam-jam. Karena apa? Karena dia bukan berjalan, bukan naik sepeda, dia ngesot misalkan. Dia dari rumah ke kampung sebelah ngesot. Kenapa kamu ngesot nggak puasa? Oh iya, karena saya mau termasuk jadi orang yang musyafir. Masya Allah, ilmunya udah keterlewatan, soleh-soleh itu salah. Berarti bukan maksud dari berapa jamnya, tapi berapa ukuran jauhnya. Begitu. Dan orang yang musyafir itu adalah orang yang dalam perjalanan yang mana kata Imam Al-Ghazali, perjalanannya memang untuk kebaikan, bukan buat maksiat. Buat maksiat, ada acara apa misalkan konser Blackpink, satu kali lagi misalkan. Antum dari Jawa, Blackpinknya di Bangka di sini misalkan. Saya mah deket gitu. Nah, itu kan jauh tuh antum maksa. Niatnya di situ buat apa? Buat maksiat. Antum nggak sholat, antum nggak jauh dari Allah. Itu bukan termasuk musyafir. Di sini memang perjalanan yang ada tujuan yang memang nggak keluar dari syariat. Ya misalkan ziarah, antum mau ziarah, antum mau jalan-jalan, misalkan itu. Wallahu a'lam. Ya, barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Ustadz, satu pertanyaan lagi. Afwan, perwakilan dari peserta. Baik. Beliau ini minta untuk dijelaskan kembali penjelasan poin kedua sama 9 orang yang tidak wajib untuk berpuasa tadi. Poin apa? Poin kedua dan yang ke-9.
Yang kedua, orang yang nggak puasa gitu ya, yang nggak apa-apa nggak puasa. Iya. Yang nggak apa-apa yang kedua tadi apa? Apa nih? Orang gila Ustadz. Orang Yang gila. kesembilan Orang musafir. gila. Orang dalam perjalanan. Di sini antum paham nggak teman-teman orang gila tuh yang bagaimana? Orang yang akalnya udah dicabut sama Allah, dia udah nggak kenal siapa lagi, pokoknya udah gila. Antum pernah nggak sih lihat orang gila? Di daerah antum pasti ada lah yang mewakili ya gitu ya kan, orang-orang Pinggir gila jalan yang kan. bener, yang benar-benar gila. Di pinggir jalan antum jangan seuzon mentang-mentang dia apa namanya pakai yang compak-camping kayak orang gila. Di situ antum mengklaim, oh itu dia mah nggak puasa, dia orang gila. Itu bisa aja tuh orangnya hanya pura-pura ngeprank kayak Baimbong ya kan. Mungkin saja itu mah. Jadi orang gila tuh memang diyakini banyak orang dia tuh gila. Dek, kamu jangan deket ya sama itu, dia tuh agak-agak gimana gitu. Gila, itu orang gila. Itu orang gila. Orang gila kalau dia udah waras, kalau mau kodok ya boleh, bagus. Tapi nggak wajib juga begitu. Yang terakhir musafir. Tadi sudah dijelaskan. Yang ke-9, poin 9 musafir. Musafir itu adalah orang dalam perjalanan yang mana perjalanannya lebih dari 84 kilo. Antum lah. Yang hitungnya jauh nggak? Sekiranya jauh, berarti antum termasuk orang yang musyafir. Dan orang musyafir kalau dia nyampe ke tujuannya, nyampe ke tujuannya itu dia nginep lebih dari 4 hari, maka dia bukan musyafir lagi. Misalkan Kak Lisa dia pengen ke Palembang, dia dari rumah ke Palembang jauh banget, udah masuk kategori musyafir. Kak Lisa mah kalau nggak puasa mah nggak apa-apa ya kan. Terus dia nyampe ke tujuan di Palembang, Kak Lisa ini nginepnya 6 hari, bahkan berbulan-bulan tahunan karena dapat suaminya di Palembang misalkan. Nah itu nggak musafir lagi. Maksudnya misalkan Kak Lisa itu di Palembang hanya 2 hari, hanya 3 hari, lanjut lagi ke Jogja misalkan. Nah itu masih musyafir. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair atas semua jawabannya yang sudah dijawab oleh pertanyaan dari peserta. Mohon maaf untuk peserta yang saya tidak bacakan pertanyaannya, nanti ditanyakan di lain waktu. Apalagi pertanyaan tentang membatalkan puasa bisa ditanyakan nanti malam kembali hadir ya. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Iya, peserta yang terbuka mic-nya mohon dikontrol. Afwan. Iya. Selanjutnya kita ke closing statement Ustadz. Afwan. Silakan beri kata-kata motivasi atau nasihat terkait tema tersebut. Tafadhol Miskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata motivasi ya. Sebenarnya masih ahli Kalisa atau teman-teman yang lain ini Mas, kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi dari saya adalah, ini bukan kata-kata motivasi ya, nasihat sedikit. Kita masuk pada bulan Ramadan, jadikanlah bulan Ramadan ini momentum yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di saat Allah memberikan kesempatan emas kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita ambil kesempatan itu, harus dekat dengan Allah. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menjemput kita. Kalau kita ingin mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat dengan kita. Kapan waktunya? Di saat masuk bulan yang mulia ini, pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallah fikum. Baik, selanjutnya kita ke sesi doa Ustadz. Tafadhol untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
حمدا Amin. شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا رب لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمنا رمضان وسلمناه متقبلا إلى رمضان اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ya Allah ya Rabbi, jadikanlah ilmu yang kami kaji pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dekat dengan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin, jadikanlah bulan puasa tahun ini, Ramadan tahun ini adalah tahun kami untuk mendekat, bulan untuk mendekat kepadamu ya Rabb. Jadikanlah bulan ini adalah bulan waktu kami yang makin dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh, dikumpulkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran atas ilmunya Ustadz. Syukran Ustaz. Baik, berakhir doa yang dilangitkan, maka berakhir pula kegiatan kajian sharing spesial pada siang hari ini. Insya Allah masih akan dilanjut nanti malam untuk pembahasan tentang puasa Ramadan. Ucapan terima kasih kepada Ustadz yang Masya Allah sudah memberikan, meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Tugas kita adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, insya Allah ya. Dan semoga berkah dan menjadi amal jariah yang berbuah pahala tanpa putus, yang memudahkannya untuk masuk surga. Dan semoga kita semua sama-sama berada di surganya Allah, insya Allah di akhirat kelak. Ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran admin yang sudah bekerja sama dan mensukseskan kegiatan pada siang hari ini. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah ikut kegiatan Majelis Ta'lim Sahabat Hijrah Seiman pada siang hari ini. Jika ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kesempurnaan hanya milik Allah, dan jika ada kata yang salah itu datangnya dari diri pribadi, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridhonya. Saya Halisa sebagai moderator mohon undur diri. Sebelumnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.